Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala amri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para alim ulama dan umat Islam yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan yang lalu kita sudah mengkaji bersama tentang al-mizan. Tentang apa itu mizan, Ibu-ibu? Bahwa timbangan amal ya. Sudah kita sebutkan dalil-dalilnya, macam-macamnya ya. Kemudian seperti apa itu mizan ya. Ada satu hal yang belum saya sampaikan kemarin, yaitu man yatawalla al-mizan. Siapa yang, kalau bahasa kitanya, mengoperasikan mizan itu, yang jaga, yang mengaturnya dan seterusnya. Para ulama berbeda pendapat. Pertama, mereka sebagian ulama mengatakan bahwa yatawallahu malakun min malaikatin wakilin. Yang mengurusnya adalah ada malaikat yang khusus muwakilin bil mawazin, khusus mengurus urusan mizan. Jadi malaikat-malaikat ini yang menjaga mizan itu untuk menimbang amalnya para hamba. Kemudian pendapat yang kedua adalah yatawallahu Jibril. Yang mengurusnya adalah malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapatnya para ulama. Perbedaan pendapat ini bukan berarti perkara mizan itu adalah sesuatu yang belum jelas ya, tetapi keberadaannya jelas. Memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan, atau di dalam hadis, man yatawalla al-mizan, siapa yang mengurusnya. Tapi sebagai seorang muslim kita harus mengakuinya. Kemarin sudah kita baca ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, bahwa mizan itu ada. Bahkan salah satu nama dari hari kiamat adalah yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Maka kita harus mengimani. Kalau dalam surat Al-A'raf disebutkan wal waznu yauma idilil haq. Pada hari itu timbangan itu betul-betul ada. Disebutkan dalam surat Al-A'raf. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita lanjutkan. Di sini ayat yang pertama, ayat yang ke-6 ya. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya berat, maka
dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan yakni fil jannah. Orang itu akan masuk ke dalam surga. Kalau dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi dan juga Mafatihul Ghaib di sana disebutkan fi 'aisyatir radiyah fi 'aisyatin yardaha sahibuha. Dalam kehidupan yang orang menjalani kehidupan itu senang, gembira, ridho. Jadi otomatis orang yang masuk surga ridho, senang, puas gitu Pak ya. Mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Yang kenikmatan-kenikmatannya dikatakan oleh Rasulullah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Kenikmatan surga itu tidak seperti yang pernah dilihat oleh manusia di dunia. Tidak seperti yang didengar oleh manusia di dunia. Dan tidak seperti yang dibayangkan oleh pikiran-pikiran kita. Artinya lebih dari itu. Kalau di sana disebutkan ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai min khamrin ladzatil lisyaribin, ada sungai khamr yang lezat ya tapi tidak memabukkan. Kita tidak bisa membayangkan seperti nama-nama yang ada di dunia ini. Lebih nikmat dan lebih enak, lebih indah ya. Dan semua kenikmatannya sama sekali tidak mendatangkan madarat. Kalau kenikmatan di dunia berlebihan mendatangkan madarat. Kelebihan gula jadi diabetes ya. Kelebihan kolesterol jadi kelebihan lemak minyak jadi kolesterol. Kelebihan garam jadi stroke begitu ya. Dan seterusnya. Kalau kelebihan duit mumet ya. Bingung mau apa. Segala sesuatu yang berlebihan itu di dunia ini ya, maksudnya kenikmatan-kenikmatan dunia kalau sudah berlebihan itu mendatangkan madarat. Tapi kenikmatan akhirat tidak. Tidak. Dalam riwayat orang makan itu sebanyak-banyaknya ya, mereka menikmati tapi masih selera terus. Ya, tidak membuang kotoran dalam wujudnya ya, maka enggak ada di sana perlu sapitang itu enggak ada. Ya, jadi kotoran itu dalam bentuk uap, menguap dari tubuh kita. Jadi tidak berbau dan seterusnya. Makan banyak gitu enggak masalah. Ini bahasa Jawanya blendingin, Pak. Kebanyakan kemleker. Nah, kalau tempat saya blendingin. Nah, iya. Di Tegal sana namanya itu. Jadi kekenyangan, enggak enak. Berdiri jalan-jalan yang enggak enak. Tidur duduk enggak enak, tiduran enggak enak, apalagi mungkerep ya. Terus itu orang kekenyangan ya. Tapi di surga itu tidak ada istilahnya orang kekenyangan. Dan luar biasanya bersama sekali nikmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya makanan, syahwat-syahwat laki-laki, perempuan juga Masya Allah melebihi yang ada di dunia ini. Kekuatannya di sana tambah, Pak. Tidak usah ada obat kuat ya. Kekuatan manusia di surga nanti ya bertambah ya. Kalau di dunia ini kita pengen makanan itu gosen ataupun GoFood itu paling cepat mungkin kalau eranya sekitar kita 15 menit baru datang, Pak. Di sana itu baru terpikir itu udah di depan kata. Dalam surat Yunus itu dakwahum fiha subhanakallahumma. Jadi permintaan mereka di surga itu kalau pengen sesuatu itu mengucapkan subhanakallahumma. Apa yang diinginkan sudah langsung tersedia. Enggak pakai lama ya. Enggak pakai aplikasi, sudah begitu saja. Datang dan nikmat, tidak membahayakan. Ya. Maka wajar ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya di hari kiamat nanti ketika para penghuni surga itu sudah masuk ke dalam surganya,
Innallaha yaqulu li ahlil jannati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni surga, berdialog, ya ahlal jannati, wahai penghuni surga. Maka para penghuni surga menjawab, labbaika ya rabbana wa sa'daik. Kami datang dan kami menyambut engkau wahai Allah, ya. Hal raditum, ditanya, apakah kalian sudah puas? Raditum, rela, sudah ridho, ya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga? Maka fayaqulun, maka semuanya menjawab, wa malana la narda wa qad a'taitana ma lam nu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana kami tidak ridho sementara engkau telah memberikan anugerah pemberian yang belum pernah diberikan kepada salah seorang pun dari hamba-hambamu. Artinya semuanya mengakui bahwa memang betul kalau kata Imam Ibnu Katsir fi aisyati radiyah itu artinya fil jannah, ya. Kalau Imam Al-Qurtubi mengatakan yardoha sahibuha, kehidupan yang orang menjalani itu senang, ya memang itu di surga. Fil jannah, orang yang menjalani kehidupan dengan senang hati, dengan bahagiaan, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, senang tok isinya, itu penghuni surga. Apapun tidak membahayakan mereka, makanan maupun pelampiasan syahwatnya juga tidak mendatangkan madharat kepada mereka. Maka betul sekali ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkannya fi aisyatir radiyah adalah fil jannah. Kalau dalam terjemahan itu adalah ada dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan, di terjemahan bahasa Indonesianya. Maka ketika mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hal raditum, apakah kalian ridho, puas? Jawabannya iya, betul. Mereka puas, senang. Tetapi ternyata jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulu ana utikum afdhala min dzalik. Ada satu hal yang lebih baik daripada itu. Jadi orang kita sudah senang sekali di surga itu kata Allah masih ada satu lagi yang lebih baik dari itu. Qalu ya Rabbi wa ayu syai'in afdhalu min dzalik. Apa yang lebih baik dari itu wahai Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yaqulu uhillu 'alaikum ridwani fala asqutu 'alaikum abadan. Mulai detik ini saya halalkan untuk kalian keridhoanku, kerelaanku dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak akan pernah murka sedikit pun kepada kalian. Jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, ternyata ridho Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik kata Allah daripada surga dan seisinya. Surga dan seisinya yang sudah membuat penghuni surga itu merasa senang, ternyata mereka ketika mendengar Allah meridhoi mereka itu lebih menyenangkan lagi daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Walillahil matsalul a'la. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi permisalannya. Saya ingin membuat permisalan di dunia ini, tapi sekali lagi ini tidak menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Kalau ada orang tua, bapak ibu memiliki dua anak. Ya. Satunya nurut, satunya tidak nurut. Tetapi naluri seorang ibu dan seorang ayah kira-kira selalu mencukupi kebutuhan mereka apa tidak, Bapak Ibu? Sudah pasti. Biar bagaimanapun dia anak saya. Kon sekolah, katanya sekolah, ternyata jalan-jalan, ya tetap SPP dibayari. Berangkat minta sangu, ya disanguni. Tidak mungkin, kamu katanya kemarin nggak sekolah, wis rasa sekolah, tidak mungkin. Tetap begitu. Demikian juga kepada dia yang taatnya luar biasa, artinya lurus-lurus saja hidupnya. Sekolah ya sekolah, ibadah yang ibadah, belajar ya belajar begitu, enggak neko-neko. Tetapi jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ketika orang tua itu memberi kepada anak yang paling taat itu, selain itu adalah sebuah pemenuhan kewajiban, ada semacam keikhlasan, keridhaan, kegembiraan yang luar biasa apa tidak? Sudah pasti. Ketika memberi kepada anak maaf yang sedikit nakal itu kira-kira gimana? Yuk ada rasa-rasa anak wis
jungkir jempalik, banting tulang, peras keringat kayak gini, berangkat pagi, pulang petang, montang-manting dan seterusnya. Kamu yang tinggal belajar, tinggal sekolah koyo dalam hati gitu ya, meskipun tidak diungkapkan. Nah, kalau si anak ini tahu mestinya ada rasa tidaknya nyaman, apalagi kalau diucapkan. Kalau diucapkan ada rasa tidak nyaman. Nah, jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama dipenuhi haknya. Sama-sama diberi. Tetapi jelas berbeda rasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk penghuni surga ya, betul-betul memberikan pemberian yang luar biasa, nikmat yang luar biasa itu surga Allah Subhanahu wa taala, ridho dan tidak mengikrarkan, tidak murka lagi, tidak marah lagi kepada kalian. Mengingat kira-kira apakah seluruh penghuni surga adalah orang-orang yang putih bersih tidak pernah melakukan dosa? Tidak. Ada mereka-mereka yang masuk ke dalam surga seperti tanpa hisab ya. Pastinya mereka adalah orang yang luar biasa amal ibadahnya. Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kullu bani adam min khatta'un. Setiap manusia itu pasti punya salah. Artinya ingat, manusia itu punya salah, bahkan kadang salahnya banyak. Allah Subhanahu wa taala ridho. Allah Subhanahu wa taala tidak lagi murka, Masya Allah. Itu luar biasa. Maka senangnya luar biasa orang yang masuk surga. Nah, itu berlaku bagi siapa? Bagi orang-orang yang sakulat mawazinu, orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Maka lazimi ya, komitmen ya, continue, rutini untuk mengerjakan amal-amal ibadah yang dengan itu timbangan amalan kebaikan kita di akhirat nanti menjadi berat. Kemarin sudah Pak ya, banyak ya. Ada yang sifatnya amal lisan, ada yang sifatnya amal perbuatan badan ya, ada yang sifatnya amal perbuatan mal, sedekah dan seterusnya ya. Semua bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Nah, balasannya adalah fahuwa fi aisyatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yang memuaskan. Kata Imam Ibnu Katsir, ya tempatnya di surga. Kata Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, kata Imam Al-Qurtubi, dia menjalani kehidupan yang dianya senang. Yardoha sahibuha. Kehidupan yang menyenangkan. Dan itu di surga pastinya. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang khafat mawazinuhu, orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Kalau di sini disebutkan fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Kalau dalam surat Al-A'raf itu fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadzlimun. Mereka adalah orang-orang yang khasiru anfusahum, rugi diri mereka sendiri. Jadi orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya itu di akhirat nanti akan rugi, akan mengalami kerugian. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan mengalami kerugian ini ada dua macam. Rugi secara total, rugi tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun, tidak mendapatkan kebahagiaan sedikit pun. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, baik kafir asli ataupun kafir bukan palsu, kafir belakangan. Kafir asli itu dia dari keluarga yang non muslim juga, lahir dalam kondisi non muslim, kemudian wafat meninggal dalam kondisi non muslim juga. Tapi kafir yang belakangan atau tidak asli itu dari keluarga muslim kemudian murtad ya. Makanya dalam sebuah hadis itu kan disebutkan ulidal insanu ala tabaqatin syatta. Manusia itu dilahirkan dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dari keluarga muslim, ulida musliman wa asya musliman wa mata musliman. Hidup dalam keluarga, lahir dari keluarga muslim, hidup dari dalam lingkungan Islam, kemudian meninggal dalam kondisi Islam. Masya Allah, ini luar biasa. Ada yang
lahir dari keluarga yang muslim, hidup di lingkungan yang Islam tapi meninggal dalam kondisi kafir. Ini yang naudzubillah min dzalik. Kemudian ada yang lahir dari keluarga yang kafir, tumbuh kembang dalam lingkungan yang kafir tapi meninggal dalam kondisi muslim. Ini juga beruntung. Kemudian ada juga yang lahir dari keluarga kafir, hidup di lingkungan kafir, meninggal dalam kondisi kafir. Ya ini yang disebut dengan kafir asli tadi itu. Ya. Nah, ini yang akan ruginya total. Ruginya total, tidak dapat manfaat sedikit pun dari kebaikannya di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi mulai dari 103 sampai 105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kalian mau kami beritahu tentang orang-orang yang paling rugi amal kebaikannya? Jadi dia beramal tapi rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu mereka yang sesat penghidupannya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, dan mereka mengira telah melakukan banyak sekali kebaikan. Ya memang orang baik. Bangun sekolah, bangun jalan, mungkin juga ikut bangun masjid. Ikut mungkin berkorban, nyembelih terus dibagi-bagi. Tapi dia tidak muslim. Bikin yayasan panti asuhan. Pokoknya hartanya dia kerja, hartanya dermakan untuk sosial. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka disebut dengan orang yang bil akhsarina amala, orang yang paling rugi amalnya? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim, mereka adalah orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak percaya dengan hadis. Ya. Waliqaih, dan juga tidak percaya dengan berjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahabitat a'maluhum, maka amal mereka gugur, tidak ada nilainya. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan di hari kiamat tidak ditegakkan atau dipancangkan mizan, timbangan untuk mereka. Tidak perlu ditimbang amalan kebaikannya. Kalaupun ditimbang, fala hasanatan, kalaupun mereka ditimbang, tidak ada bobotnya sama sekali. Ya, karena di sini disebutkan oleh para ulama, wa li'annal mawazin innama tathqalu bil a'malis sholihah. Karena mizan, timbangan amal kebaikan itu akan bobotnya berat itu kalau diisi dengan amal soleh. Jadi kebaikan dengan amal soleh itu sama apa? Tidak, Bapak sekalian. Kalau amal soleh itu adalah istilah syariat Islam. Jadi amal soleh itu adalah amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, ya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu adalah ibadah yang ada tuntunnya, adalah tentunya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artinya ketika syarat yang pertama hilang, dilakukan bukan oleh seorang muslim, maka syarat kedua dan ketiga itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Aku ngamalikin niat karena Allah kok, tapi tidak muslim, ya tidak manfaat. Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, puasa. Dari fajar, dari subuh sampai maghrib puasa, nggak makan nggak minum, tapi dia belum bersyahadat, ya nggak ada manfaatnya. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kenapa? Karena dosa yang paling besar adalah ketika seseorang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu dengan talbis iblis, jerat-jerat jebakan-jebakan setan. Yang penting jadi orang itu baik pada sesama. Sholat itu nomor 2. Betul, sholat nomor 2. Tapi pertama syahadat gitu ya. Dan syahadat itu bisa dipraktekkan dengan apa? Sholat. Iya benar nomor 2. Jadi sholat apa? Syahadat, kesaksian kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tidak ada artinya ketika sholat itu tidak diamalkan. Jadi persaksian bahwasanya saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, itu kan berarti pengakuan. Artinya dengan kita mengakui itu, perintah-perintah Allah dan larangannya perintah harus dikerjakan, larangan harus ditinggalkan. Sehingga syahadatnya itu bermakna, berarti.
Jadi tidak cukup diucapkan saja. Ya. Jadi itu termasuk jebakan-jebakan iblis. Udah apa-apa, gak jilbaban, yang penting hatinya baik. Ya, daripada jilbaban tapi suka nyelatu, suka ngomongi orang lain yang jelek-jelek, suka gunjing, suka apa, mending enggak jilbaban tapi hatinya baik. Bener apa salah, Bu? Seorang jilbaban ya, suka menggunjing, apalagi ya. Ya, begini jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus dibedakan antara mengerjakan ketaatan perintah, menjauhi larangan, dengan ketidakmampuan kita dengan ketika mengerjakan larangan dan perintah. Jadi jangan sampai ketidakmampuan kita untuk mengerjakan syariat, kemudian kita mencari alasan-alasan untuk membenarkan diri. Apalagi tidak mengakui kebenaran syariat itu. Jilbab itu tidak wajib karena dia merasa tidak mampu memakai jilbab. Jilbab itu wajib. Saya yakin 100% jilbab itu adalah wajib perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saya masih latihan, belum mampu, rapet banget, masih bongkar pasang. Doakan semoga bisa maksimal istiqomah dengan cara selalu ikut sholat jamaah, selalu ikut pengajian-pengajian, semoga dengan itu bisa istiqomah. Tetap harus kita meyakini kewajiban itu dulu. Sholat itu wajib, tapi memang saya belum bisa maksimal. Jadi saya dosa itu ya. Harus diakui dulu itu wajib ya. Terus berusaha untuk menambah, memperbaiki diri. Jangan kemudian ketidakmampuan kita untuk mengerjakan syariat, meninggalkan larangan, mengingkari itu bahaya. Ya. Itu bahaya. Jadi kita harus tetap mengakui bahwa itu adalah syariat Islam, ya, dia perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi saya belum mampu gitu. Kalau yang belum mampu, dan terus berdoa semoga bisa mampu. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa orang-orang kafir itu amalnya tidak memiliki bobot sama sekali di akhirat? Artinya kebaikan-kebaikan itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadlimu mu'minan hasanatan." Allah tidak mendolimi seorang muslim yang mengerjakan kebaikan meskipun sedikit. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah akan memberikan balasannya di dunia dan juga memberi balasannya di akhirat. Jadi orang muslim itu, Pak, kalau kita mengerjakan kebaikan, pahalanya, balasannya 2 kali. Dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Yang mana balasannya? Saya sholat setiap hari kok masih miskin. Balasannya yang mana gitu? Saya puasa juga sudah puasa sunnah dan seterusnya, dagangannya nggak lancar-lancar. Bapak-ibu sekalian, rezeki itu tidak selalu bentuknya wah, sehat walafiat, anak-anak nurut-nurut, suami nggak selingkuh gitu ya. Itu rezeki yang luar biasa. Ya. Betul. Jenengan kita banyak uang tapi penyakitan apa nikmat? Mau jalan-jalan capek sedikit ambruk. Ya udah di rumah terus. Punya penyakit apa nih? Penyakit darah rendah yang akut gitu ya. Capek sedikit ambruk. Uangnya banyak. Mingser dikit ke Solo saja. Belanja di luas kemudian pulang sudah nanti opnamnya seminggu. Nikmatnya di mana gitu kan ya? Capek sedikit langsung opnam seminggu, nikmatnya di mana? Tapi sehat walafiat, masya Allah, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Makanya kan dulu pernah, ya, singkat saja ini singkat ya, pernah dibandingkan bobot nilai nikmat 2 penglihatan mata ini ditimbang dengan ibadah 500 tahun tanpa maksiat. Jadi ada seorang hamba yang bangga sekali bisa ibadah 500 tahun tanpa maksiat.
Dia merasa inilah balasan saya bisa masuk surga adalah karena ibadah 500 tahun. Tapi kata Allah, kamu masuk surga itu bukan karena ibadah 500 tahun, tapi karena rahmatku. Tidak bisa terus berulang-ulang itu. Ya sudah, kalau nggak percaya coba timbang bobot kenikmatan mata dua penglihatan ini ditimbang dengan nilai ibadah 500 tahun itu masih berat bobot nikmat penglihatan. Artinya kata para ulama, andai kata kamu ibadah sholat sujud sampai di atas bara api dalam rangka ingin mengganti kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita, tidak akan pernah purna. Sujud di atas bara api panasnya kayak apa? Dalam rangka apa? Ingin merasakan betapa kita seriusnya dalam beribadah. Ini menunjukkan keseriusannya begitu. Sampai kalaupun saya disuruh sujud di atas bara api akan saya lakukan dalam rangka apa? Untuk mengganti iwadan, untuk mengganti nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tidak akan pernah bisa. Makanya tadi ditimbang dua mata ini dengan ibadah 500 tahun belum ada apa-apanya. Maka sekali lagi bahwa kita seorang mukmin itu sangat luar biasa, bahwa kesehatan yang diberikan kepada kita itu bisa jadi adalah balasan dari kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan. Sedekah-sedekah yang rutin tiap hari walaupun 1.000, 2.000, 500 rupiah. Jangan remehkan 500 rupiah Pak. Insya Allah itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Karena 500 rupiah itu yang ikhlas. 500 ribu sampai rumah masih kepikiran terus, ya Allah, kalau 500 ribu salah ngambil tadi. Maunya 5.000 malah ngambilnya 500 ribu. Kepikiran terus sampai rumah. Tapi kalau 500 rupiah itu nggak dipikiri sampai rumah. Ikhlas betul. Sudah dipikiri. Nah itu barangkali yang pahalanya luar biasa. Maka biasakan begitu. Makanya kan para motivator-motivator yang mencari dana itu diantaranya adalah motivatornya adalah hadis Nabi, ya. Setiap hari itu ada 2 malaikat yang berdoa, ya. Ya Allah, berilah ganti pada orang yang berinfak, berilah kemusnahan ataupun kerugian pada orang yang tidak mau berinfak. Artinya udah rakitan 1.500 rupiah tiap hari. Karena itu lebih ringan. Coba 500 rupiah tiap hari. Tapi 15.000 sebulan itu agak berat. Mengeluarkan 15.000 itu agak berat. Masukkan kotak infak 15.000 itu agak berat. Tapi setiap hari 500 rupiah, salat subuh bawang koin 500 rupiah. Pas menangi kosong, udah komat rokat pertama, lontang. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah khawatir. La tahtakir minal ma'rufi syai'at. Jangan kau remehkan kebaikan meskipun itu sedikit. Kita lanjutkan. Ya, tadi orang muslim itu kalau beramal tidak pernah dizalimi oleh Allah. Di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Masya Allah, double. Balasannya apa? Bisa jadi diganti dengan yang semisal infak 500 rupiah, datang 500 rupiah. Infak 100.000 malah dapat lagi dikasih seseorang 1 juta, bisa jadi. Tapi kalau itu tidak datang, yakinlah bahwasanya Allah memberikan yang lebih kepada kita, sehat, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari malapetaka. Usaha kita walaupun gak banyak hasilnya, tapi ajek tiap hari dapat. Daripada dapat ajek banyak tapi setahun sepisan ora cukup. Misalnya, mending setiap hari dapat begitu ya. Kemudian wa amal kafiru, adapun orang kafir, fayut amu bihasanati ma amila lillahi ta'ala. Maka kebaikan yang dia kerjakan karena Allah loh, Masya Allah. Orang kafir tapi mengerjakan kebaikannya, ini saya karena Tuhan, karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan, karena saya mengharap belas kasih Tuhan. Mau mengatakan karena saya mengharap belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo. Tapi dia tidak beriman, tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengakui ini saya ikhlas karena Allah, karena tuntunan Rasulullah. Tapi dia tidak mengucapkan syahadat, belum login kepada dalam Islam gitu ya. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayut amu bihasanati ma amilallahi ta'ala fid dunya. Balasannya cuma dia diberi makan di dunia sepuas-puasnya.
Maka jangan heran ketika melihat orang selain Islam itu usahanya dimudahkan, sukses, kaya dan seterusnya, mau makan apa saja kelakon karena memang itu balasan mereka, itu saja di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah, hingga ketika mereka sudah berpindah ke alam akhirat, lam yakun lahu hasanatun yuzza biha, sudah tidak ada lagi kebaikan yang perlu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian balasannya sudah lunas di dunia. Allah sudah tidak punya hutang lagi untuk diberikan kepada kalian. Kalau itu ditimbang, sudah dibayarkan di dunia, maka timbangannya tidak ada. Saldonya kok kosong. Beruntung napa rugi? Rugi. Rugi total. Padahal tadi hartanya sudah habis digunakan untuk mendirikan yayasan yatim piatu, untuk membangun sekolahan, untuk membangun jalan, ya, membangun lapangan dan seterusnya, fasilitas umum, masyarakat semuanya merasakan. Kalau berbicara mungkin orang yang kalau dia muslim pahalanya luar biasa itu pencipta lampu ini, Pak. Iya. Masya Allah, itu kalau muslim itu luar biasa, Pak. Pencipta lampu, penemu listrik, arus listrik itu luar biasa. Biar dunia ini siapa yang nggak pakai lampu, nggak pakai listrik? Kecuali orang Baduy yang ada di tengah hutan, lampu teplok itu. Hampir seluruhnya apa? Pakai. Masya Allah. Makanya kita harus bangga menjadi seorang muslim. Karena insya Allah amal kebaikan kita, meskipun itu sedikit, akan dibalas di dunia dan juga dibalas di akhirat nanti. Berbeda dengan orang kafir ataupun orang yang tidak mau bersyahadat, maka sebaik apapun dia di dunia tidak akan mendapatkan balasan apa-apa di akhirat nanti. Itu banyak ceritanya kok di hari Idul Adha itu di Eropa sana, melihat kaum muslimin pada menyembelih kambing, menyembelih sapi, mereka juga menyembelih, ikut-ikut berbagi. Senang katanya, merasa bahagia juga berbagi. Ya, diantaranya adalah karena saya juga pengen balasan dari Tuhan. Tapi yang nggak ada balasan nanti di akhir kiamat. Kenapa? Itu tadi dalilnya dari Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Kebaikannya lunas dibayar di dunia. Maka sebagai penghibur kita, kalau kita masya Allah pengen apa-apa ndak kelakon, yakinlah insya Allah nanti akan terpenuhi di akhir. Di surga Allah Subhanahu wa taala akan dipuas-puaskan, mau apa saja di situ ada. Tapi kalau sate kere nggak tahu ada apa enggak. Nggak tahu gitu ya. Oh ada ya, tanya juragan ya. Jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian lah kalau tadi rugi total adalah orang kafir, ada yang rugi tidak rugi seluruhnya, yaitu orang-orang berislam, orang-orang beriman ya, yang apa? Yang amal kebaikannya lebih sedikit daripada amal keburukannya. Jadi orang muslim, beriman muslim, tapi ketika ditimbang dosa-dosanya lebih banyak, keburukannya lebih banyak, maka dia ya mohon maaf ya. Dan ini juga bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk. Jadi neraka itu diciptakan untuk memberikan rasa adil kepada seluruh manusia. Loh, kalau tidak ada surga dan neraka, orang akan merasa ada ketidakadilan. Yang sudah taat ya masuk surga, yang nggak taat ya masuk surga. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Maka neraka itu diciptakan untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh manusia. Sehingga orang-orang yang durhaka, ya dia dimasukkan ke dalam neraka dulu. Kalaupun nanti masuk surga, sudah merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pembersih dosa. Jadi orang muslim itu dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertahap. Di dunia ini akan digugurkan dengan amal soleh. Ya. Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, zakat dan seterusnya. Itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan melangkah ke masjid saja itu
digugurkan dosanya. Satu langkah menggugurkan dosa, satu langkah meninggikan derajat. Kemudian sakit, musibah, nah itu juga menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Namanya kafarah itu. Nanti kalau di dunia ini belum selesai, di alam barzah, siksa kubur. Siksa kubur belum selesai, nanti di padang mahsyar. Kalau itu belum selesai, nanti di neraka. Nanti setelah di neraka, setelah selesai, ya, maka mereka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dicelupkan dalam sebuah hadis fi nahril hayah. Ada namanya sungai kehidupan. Masya Allah. Orang yang tadinya penghuni neraka rupanya sudah tidak jelas, dicelupkan ke dalam nahrul hayah itu, bahasa hadisnya akan tumbuh sebagaimana kacang ataupun cambah itu keluar tunas mudanya. Jadi bersih, bagus. Nah, nanti akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi mendapat gelar apa, Pak? Jahannam miyun. Veteran-veteran neraka jahanam. Mantan-mantan penghuni neraka jahanam. Masih mending daripada kekal di neraka. Makanya ruginya tidak rugi selamanya. Masuk ke dalam neraka, ya meskipun sesaat tetap tetap merasakan siksa yang luar biasa. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ada yang mengatakan 50.000 tahun, ada yang mengatakan berapa sehari. Tarujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Satu hari kayak 1000 tahun. 1000 tahun. Satu harinya di akhirat kayak di dunia ini 1000 tahun. Rong jam ya. Makanya di dalam di dalam juz amma surat illa asyiyatan au duha. Surat apa itu? Jadi orang-orang kalau sudah di alam akhirat itu, dia merasakan kehidupan dunia itu illa asyiyatan au duha, seperti kita merasakan hidup di waktu asar saja atau di waktu duha. Berapa jam itu? Itu kehidupan dunia itu terasa seperti itu singkatnya. Kalau sudah di alam akhirat. Illa asyiyatan au duha. Cuma sebentar saja. Makanya sama sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, al-kayyisu mandana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan setelah mati. Karena kehidupan setelah mati itu kehidupan yang sejati, yang hakiki, yang lama, abadan abidin, yang lama. Sementara dunia ini sifatnya sementara. Ibarat orang musafir itu cuma mampir untuk minum, untuk menyiapkan bekal. Lah mampir minum menyiapkan bekal kok terus di situ. Ya salah. Dia harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk melanjutkan perjalanan yang sangat jauh, yaitu perjalanan menuju alam akhirat. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti surat Al-Qari'ah ayat yang ke-6 dan yang ke-8 ya. Nanti fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang neraka hawiyah gitu ya. Adakah yang mau ditanyakan monggo sebelum saya tutup? Mbak Ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada orang masuk Islam cuma syahadat saja, tidak pernah mengamalkan sholat, tidak pernah. Itu harus ditanyakan kepada orang itu, kenapa tidak sholat, kenapa tidak mengerjakan
amalan-amalan soleh. Barangkali memang tidak tahu. Barangkali dia tahunya Islam itu ya cukup bersyahadat sebagai syarat nikah, setelah nikah sudah gitu ya. Berarti kan belum tahu gitu ya. Ya, maka harus diajari. Ya. Tapi kalau dia sudah tahu sholat itu wajib, puasa itu wajib dan seterusnya, kemudian dia tidak mengerjakannya, para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ada yang mengatakan dia sudah murtad, ada yang mengatakan masih dihukumi pelaku dosa besar. Jadi maka harus dirinci Ibu ya, harus dirinci dan sekali lagi harus ditanya, kenapa kamu tidak sholat? Barangkali memang tidak tahu, maka harus dikasih tahu. Islam itu orang mung syahadat. Syahadat itu baru bermakna berarti kalau rukun Islam itu dikerjakan. Ibarat kunci, maka syariat Islam itu ibarat giginya ya. Jadi kunci kalau polos itu ya nggak bisa diputer lah. Syariat Islam itu, rukun Islam itu adalah geriginya. Dengan kunci itu maka bisa membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Buatan Ibu ya. Pak. Jadi enggak nggih. Itu apa? Enggak pernah minta ampunan gimana? Gitu. Di dalam kajian kita, Iya. semua dosa besar apapun, Iya. minta ampun pertama diampun, tapi bisa masuk. Iya. Ada pertanyaan, kok bisa ada orang Islam masuk neraka begitu ya? Padahal kan sholatnya bisa menggugurkan dosa, Pak ya? Puasanya bisa menggugurkan dosa. Jadi memang betul amal ibadah kita. Dalam sebuah hadis saya sampaikan, as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lisayyatin majtunibal kabair. Salat 5 waktu itu bisa menggugurkan dosa-dosa di antara salat-salat itu. Kalau belum selesai, wal jum'atu ilal jum'at, dihapuskan dengan ibadah di hari Jumat. Kalau belum selesai, dihapuskan dengan ibadah di hari Ramadan. Tapi ada satu syarat, Pak. Selama dosa besar ditinggalkan. Jadi kalau dosa besar ditinggalkan, maka sholat 5 waktu kita akan berfungsi untuk menggugurkan dosa. Kalau dosa besar belum ditinggalkan, kata para ulama, pahala-pahala ibadah itu untuk menggugurkan dosa besar ini aja belum cukup. Karena dosa besar itu harus tobat dulu. Maka kalau ada orang sholat kok molimonya masih jalan, nah belum tobat, ya sholatnya tidak manfaat. Maksudnya dia sholatnya tidak bisa menggugurkan dosa-dosa kecil di dia. Untuk menggugurkan dosa besar ini aja belum selesai kata para ulama. Makanya istanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Jadi Rasulullah menyebutkan bahwasanya dosa-dosa besar itu membinasakan. Dosa-dosa itu membinasakan. Maka jauhi syirik, durhaka kepada kedua orang tua, menuduh seorang muslimah baik-baik berzina, kemudian masih banyak. Itu harus dijauhi. Dan kata Imam Dhahabi itu ada 70 dosa-dosa besar. Tapi para ulama mengatakan lebih banyak lagi dosa-dosa besar. Kemudian adalah rambu-rambunya. Rambu-rambu itu rumus. Dosa besar itu apa? Dosa yang di dunia itu diancam dengan hukuman syariat, di akhirat mendapat ancaman laknat. Jadi kalau ada dosa, ayatnya, hadisnya menyebutkan ini nanti di akhirat akan dilaknat, berarti itu dosa besar. Kalau ada ayat dan hadis, dosa ini nanti kalau ada hukum Islam, dia melakukan dosa ini maka akan dihukum dengan hukuman Islam. Berarti itu adalah dosa besar. Dan itu banyak. Makanya kita biar tahu harus belajar. Mungkin di sini diadakan lagi kajian mengkaji buku kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kenapa? Biar sholat kita semakin mantap bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu kadang-kadang susah dihindari, Pak. Betul? Kata Ustadz Das'at Latif. Ya. Orang mau melihat, orang mau melihat paha ayam yang sudah tidak ada bulunya, itu perlu kerja keras. Tangkap dulu ayamnya, sembelih, dipanasin, baru di. Orang mau melihat paha wanita itu nggak urah kerja keras.
Berdiri aja di jalan itu udah lewat seliwar-seliwar gitu ya. Nah itu dosa Pak, Bapak sekalian. Dosa-dosa. Loh, yang ibu-ibu sama, ibu-ibu lihat orang-orang ganteng di video, dilewat dan seterusnya. Nah, kalau dengan nafsu itu juga dosa. Jangan dikira cuma laki-laki saja yang kalau melihat lawan jenis dosa. Wah, lihat apa artis-artis Korea, waduh, gantengnya luar biasa. Bahaya itu Bu ya. Itu namanya dosa-dosa kecil. Ya, itu namanya zina kecil, zina mata, zina hati. Ya. Itu namanya zina, tapi tidak sampai kena hukuman had. Kenapa? Karena itu ya masuk kategorinya dosa-dosa kecil. Ya, maka susah tadi lah. Sementara dosa besarnya masih ada. Salat-salat kita nggak bisa menggugurkan yang seperti ini. Padahal itu hampir tiap hari. Betul, hampir tiap hari apa? Tiap hari. Makanya Ibnu Mubarak, tapi kayaknya susah ini praktek bapak-bapak ya. Ibnu Mubarak itu izin sama istrinya, Bu, saya mau ke pasar mau belanja. Yang belanja bapaknya ini Bu. Nah, jadi aslinya tugas belanja itu bapak. Jadi kalau bapak-bapak itu sama ibu dipesani, Pak belikan terasi, belikan mie, belikan apa, jangan gengsi. Ini tugas suami memang ya. Tugas suami. Oh begitu ya. Baru tahu gitu ya. Baru tahu. Iya, tugas memberi nafkah, menyediakan makanan, sandang pangan itu suami Pak. Tapi kalau suami menyuruh istri harus taat kalau gitu. Bodoh wae. Nah, kata istrinya Abdullah bin Mubarak, silahkan. Sampai ke pasar, beli keperluan, sampai rumah ini Bu belanjanya. Pak, saya mau tanya, boleh nggak? Boleh. Tadi selama dari rumah sampai ke pasar sudah berapa wanita cantik yang jenengan pirsani? Wah. Kata beliau begini, istriku yang tercinta, ketahuilah, sejak saya keluar dari rumah sampai rumah lagi, yang saya lihat cuma jempol kaki saya. Wadul basor namanya, menundukkan pandangan Pak, gini terus. Terasi. Mie ayam, mie, tempe, tahu. Ini terus itu Pak. Gak ngeliat pelayannya. Siapa itu? Abdullah bin Mubarak. Bapak-bapak nggak bisa. Apalagi naik motor gitu. Harus lihat ke depan. Nah ini ada, dalam fikihnya ada Bu. Nanti jenengan menyuruh bapak belanja kok terus jangan lihat pelayannya. Dalam fikihnya boleh melihat sekilas dalam rangka memastikan. Loh kan suami jenengan diapusi, mau komplain pada siapa? Nah tadi bapaknya belanja sama siapa? Yang mana ya tadi ya? Padahal pelayannya banyak, semuanya nggak ada yang ngaku. Bukan saya. Tapi kalau melihat sekilas, oh yang punya andeng-andeng di hidung pas di ujungnya kan kelihatan Pak ya. Nggak bisa diapusi. Yang ini mbaknya. Saya masih ingat ada tai lalat di sini nih. Karena tai lalatnya di sini saya jadi ingat sampai rumah gitu kan. Kan unik begitu ya. Di sini gitu. Nah, jadi ada fikihnya, boleh sekilas dalam rangka memastikan saya belanja sama siapa. Tapi jangan kemudian ke orangnya bening dilihat terus. Nah, ini yang enggak boleh. Kan boleh untuk memastikan, enggak boleh. Jadi sekilas saja, oh sama mbak yang ini. Sudah, sekarang urusan belanjanya. Buatan guys, ibu-ibu sama. Pas belanja di toko bangunan atau di mana begitu ya. Apalagi nggak pakai baju kan? Bi nitip beli paku bukan semen gitu ya, semen ya berat ya. Nanti yang keker itu dilihatin terus, enggak boleh. Sekilas saja, oh yang layani masih yang ini. Loh bukan ambune kok Pak, ngotak-ngotaknya itu loh. Jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Yang jelas bahwa tadi garis bawahnya, orang Islam itu kalau beramal kebaikan insya Allah dibalas di dunia dan di akhirat. Sekecil apapun, apalagi yang besar. Syaratnya ikhlas, syaratnya tidak ada unsur riya, pamer, tidak ada unsur ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi. Insya Allah akan membalasnya baik di dunia maupun di akhirat. Sementara orang-orang yang tidak beriman tidak mendapatkan apa-apa.
Demikian semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.